Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir menyampaikan informasi Maluku Antar Nusa malam ini bersama saya Dewinta Kailola. Mengawali Maluku Antar Nusa malam ini dapat Anda ikuti cuplikan berita utama berikut ini. Dua pengedar narkoba ditangkap BNNP Maluku Utara. Polisi sita 17 ton batu sinabar asal Seram bagian barat. Itulah topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara menangkap 2 orang tersangka pengedar narkoba jenis sabu. 1 diantaranya berstatus pegawai negeri sipil di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara. Dua tersangka pengedar narkoba jenis sabu ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara di tempat yang berbeda. Awalnya petugas menangkap tersangka Amang, seorang tukang ojek di depan lorong RSUD Casan Busori, Kelurahan Malioro, Ternate Tengah. Dari tangan tersangka Amang ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus narkoba jenis sabu seberat 1,19 gram. Selain itu disita juga 1 unit sepeda motor dan 1 buah telepon genggam. Petugas kemudian melakukan pengembangan terkait penangkapan itu. Hasilnya petugas BNN kembali menangkap MR di kos-kosan di Kelurahan Maliaro, Ternate Tengah. Saat penangkapan itu petugas menemukan 10 paket sabu siap edar seberat 11,59 gram. Petugas juga menyita 1 buah telepon genggam serta senter. Tersangka MR saat ini tercatat sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Maluku Utara. Saat ditahan, MR menangis histeris. Kepala BNN Maluku Utara Brigjen Polisi Richard M. Nainggolan menjelaskan penangkapan kedua tersangka dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi adanya pengiriman barang berupa paket sabu melalui salah satu jasa pengiriman. Para tersangka mengaku barang tersebut milik salah seorang narapidana yang saat ini mendekam di lapas Ternate. Kita kembangkan berdasarkan pengakuan daripada si tersangka bahwa yang bersangkutan disuruh oleh seorang wanita yang berinisial MR, di mana diketahui MR ini adalah pegawai negeri. Dia pegawai negeri pada Dispora Maluku Utara, ya, Provinsi Maluku Utara. Kita kembangkan ke tempat kos-kosannya, kita lakukan penangkapan terhadap MR dan dari MR kami berhasil menyita barang bukti sebanyak 11,59 gram. Ya, atau 12 gram sabu-sabu yang memang sudah disiap edar, artinya sudah dikemas-kemasnya untuk paket-paket hemat. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Aparat kepolisian menggerebek tempat penyimpanan 17 ton batu sinabar ilegal di Kabupaten Maluku Tengah. Selain menyita belasan ton batu sinabar, polisi juga menangkap pemilik batu tersebut. Usai dilakukan penggerebekan, belasan ton batu sinabar ilegal ini kemudian diangkut menggunakan 3 truk ke Mapolres Ambon. Saat ini bahan tambang tersebut diamankan di Mapolres Ambon. 17 ton batu sinabar ini diketahui keberadaannya di Dusun Waiputi, Kabupaten Maluku Tengah. Polisi mendapatkan informasi tersebut dari warga setempat. Rencananya batu ini akan dibawa ke luar Maluku untuk diolah menjadi bahan baku merkuri dan sianida. Selain 17 ton batu sinabar yang disita, polisi juga menangkap pemiliknya berinisial MK. MK ditangkap karena menyimpan batu tersebut tanpa memiliki kelengkapan dokumen. Berupa BB sinabar 440 karung, yang mana di sini diduga pemilik yaitu tersangka
atas nama inisial MK. Jadi nama kita kasih inisial. Jadi kita tadi sudah melaksanakan gelar, juga kita sudah membuat laporan polisi. Juga kita ada progres ke depannya, yaitu ada 9 progres untuk penanganan perkara Sinabar ini. Terus undang-undang yang kita kenakan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba, yaitu pasal 158 dengan ancaman 10 tahun dan denda yaitu 10 miliar. Batu sinabar yang terbungkus karung ini diperoleh dari tambang liar di Pulau Seram. 17 ton batu yang disita merupakan batu sinabar yang telah bersih dan siap untuk diolah. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Piet Saimima dan mantan Kepala Bidang Perhubungan Darat Dodi Retop. Keduanya diperiksa terkait mangkraknya pembangunan terminal transit TPB di Negeri Paso. Pendalaman dugaan korupsi pada mangkraknya proyek pembangunan terminal transit B di Negeri Paso terus dilakukan tim penyidik Kejati Maluku. Kemarin, tim jaksa memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Piet Saimima dan mantan Kabid Perhubungan Darat Dodi Retop. Kadis Perhubungan Piet Saimima diperiksa selama 2 jam. Sementara Retop diperiksa dari pagi hingga sore hari. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Maluku Sami Sapulete mengatakan, permintaan keterangan kedua saksi itu untuk mengumpulkan data guna mengetahui perbuatan tindak pidana dalam pekerjaan proyek tahun 2007-2015 senilai 55 miliar rupiah lebih tersebut. Sebelumnya belasan saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Mereka yang diperiksa diantaranya kontraktor dan sejumlah pegawai pemerintah Kota Ambon. Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan terminal transit TPB di Negeri Paso dikerjakan dalam beberapa tahap. Tahun 2007 dilakukan pembebasan lahan oleh pemerintah Kota Ambon dengan alokasi anggaran 7 miliar rupiah. Tahun 2008 dilakukan penimbunan dengan alokasi anggaran 12 miliar rupiah. Selanjutnya tahun 2009 tahap pengecoran lantai dan dinding dengan alokasi anggaran 14 miliar rupiah. Tahun 2010 pembangunan tahap 4 dengan anggaran 21 miliar untuk penyelesaian Gedung A batal terwujud karena Pemkot Ambon mengalami defisit. Pekerjaan pun terhenti sampai tahun 2014. Pemerintah Kota Ambon kemudian meminta kucuran dana dari pemerintah pusat, namun tidak disetujui. Tahun 2016, pemerintah Maluku juga mengalokasikan anggaran sebesar 2 miliar lebih untuk membangun pagar mengelilingi terminal. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan melakukan pemerataan pendidikan hingga ke pelosok-pelosok. Para kepala sekolah juga diminta menggunakan dana bantuan operasional sekolah dengan bijaksana. Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Lelewuri saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan di halaman kantor Bupati Selasa pagi mengatakan, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan melakukan pemerataan pendidikan hingga ke pelosok-pelosok. Dengannya diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan juga akan dipermudah. Lelewuri juga mengingatkan pihak sekolah untuk menggunakan dana BOS secara bijak dan menghindari pungli. Kita terus akan berupaya untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak. Memang dalam anggaran yang terbatas memang tidak bisa sekaligus kita memperbaiki atau merenovasi sekolah-sekolah yang ada. Tapi namun demikian itu menjadi perhatian sepenuhnya bagi pemerintah kabupaten. Artinya step by step kita tetap akan memperhatikan dan mengambil langkah-langkah untuk melakukan perbaikan-perbaikan bagi sekolah-sekolah yang rusak. Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah, Askam Tuasikal menyebutkan, di tahun 2017, Dinas Pendidikan Maluku Tengah lebih fokus pada pendidikan karakter yang berkelanjutan. Program kita sebetulnya pendidikan berkarakter itu kita sudah canangkan sekitar 2 tahun lalu, termasuk tahun ini. Tahun lalu juga kita sudah mencanakan pendidikan gerakan sekolah menyenangkan. Itu semua arahnya pembentukan karakter. Termasuk nanti tahun ini kita ada mencanakan pendidikan literasi yang tadi dinyatakan oleh
Pak Menteri, yaitu ada 3 pilar utama, salah satunya itu adalah pendidikan keluarga, itu bersamaan dengan pendidikan literasi, sehingga ke depan keluarga bukan hanya sebagai supplier pendidikan, tetapi dia juga sebagai. Askam Tuasikal berharap lewat program pendidikan berkarakter yang berkelanjutan di Maluku Tengah, sehingga Maluku Tengah dapat menjadi sentra pengembangan pendidikan di Provinsi Seribu Pulau Maluku. Pada peringatan Haptiknas tersebut diserahkan penghargaan kepada sejumlah siswa yang berprestasi pada Lomba Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Dari Masoi, Maluku Tengah, Fatah Hilasia melaporkan. Pemirsa, masih banyak sekolah yang standar minimum pelayanannya belum terpenuhi, baik sarana maupun prasarana. Di Maluku, hal tersebut juga masih ditemui di mana-mana, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Indonesia, tanah air. Ada suara, mana suara? Tanah tumpah darah. Bome suara saya ada. Di sanalah aku berdiri. Kuat. Jadi pandu. Armstrong saya ada suara. Mana suara? Indonesia, kebangsaanku. Kuat. Bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Armstrong saya ada suara. Kuat. Keceriaan anak-anak ini memberikan harapan masa depan terciptanya generasi baru yang ber-SDM tinggi. Namun di balik keceriaan itu, siapa yang menyangka bila mereka dididik di sekolah yang apa adanya. Mereka dididik di sekolah yang standar minimum pelayanannya belum terpenuhi, baik sarana maupun prasarananya. Hal seperti itu banyak ditemui di Maluku, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Salah satu daerah yang kondisi pendidikannya masih terpuruk adalah Kabupaten Kepulauan Aru. Dalam kunjungannya ke Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi menemukan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana menjadi penyebab kualitas pendidikan di daerah ini terpuruk. Kondisi tersebut diakui Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Andreas Limberts yang menyatakan pengembangan program pendidikan di daerahnya belum berjalan baik karena masih minimnya fasilitas pendidikan yang ada. Diperlukan komitmen dari pemerintah bila ingin bangkit dari keterpurukan dunia pendidikan agar kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru dapat sejajar dengan daerah lain yang sudah maju. Dibutuhkan perhatian khusus terkait dengan infrastruktur pendidikan karena daerah kepulauan kita butuh waktu, tenaga ekstra, butuh biaya ekstra dalam pembangunan, dalam pelayanan. Kita harapkan tentunya yang menjadi perhatian kita semua, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah pusat. Pendidikan adalah hal mutlak dan merupakan jalan terbaik meningkatkan taraf kehidupan sebuah generasi. Dalam menyambut Hari Pendidikan Nasional tahun 2017, komunitas Generasi Hebat yang digawangi Geri Hukubun ingin menciptakan generasi baru yang ber-SDM tinggi. Obsesi Geri Hukubun untuk menciptakan generasi hebat direalisasikan melalui kegiatan pembagian 1 buku, 1 pensil, pena kepada siswa-siswi dan pelajar yang ditemuinya. Lihat pendidikan sebagai satu hal yang paling utama, tapi saya pikir kalau memang dengan kapasitas kita atau kapasitas saya sebagai orang yang sebetulnya adalah masyarakat biasa, dan tentu saya akan berusaha melakukan hal itu dengan cara saya sendiri. Salah satunya adalah bagaimana saya memberikan buku terhadap anak-anak, terutama anak SD. Kenapa demikian? Karena menurut saya bahwa saya bisa membayangkan pada waktu saya kecil dulu, saya dikasih satu hadiah atau oleh-oleh dari orang, itu saya sudah merasa sangat bahagia. Saya membayangkan kalau misalnya hadiah atau oleh-oleh itu berupa sesuatu barang yang bermanfaat, misalnya buku dan pena, yang dimana mereka bisa pakai untuk belajar, tentu akan memicu semangat mereka untuk sekolah. Kalau memicu mereka untuk sekolah, tentu mereka pasti mempunyai pengetahuan.
Kalau mereka mempunyai pengetahuan, mereka pasti akan jauh dari kebodohan. Kalau orang yang jauh dari kebodohan, pasti juga jauh dari kemiskinan. Nah, bagaimana kita menciptakan generasi yang hebat? Salah satunya kita harus menciptakan dari hal yang paling dasar. Nah, salah satu program dari komunitas generasi hebat ini adalah bagaimana saya bisa memberikan mereka oleh-oleh seperti saya dulu waktu kecil mendapatkan oleh-oleh, tapi berupa yang bermanfaat. Gary Hukubun yang memprakarsai komunitas generasi hebat ingin menghadirkan sesuatu yang baru melalui kegiatan pembagian satu buku, satu pensil pena dalam menunjang pengembangan program dunia pendidikan di daerah ini. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Tidak memiliki komputer yang memadai, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di sejumlah SMP di Ternate dipindahkan ke beberapa SMA dan SMK. Salah satunya SMP Negeri 5 Ternate yang dialihkan ke SMK Negeri 3. Komputer yang dimiliki SMP Negeri 5 Ternate hanya sebanyak 15 unit. Padahal jumlah peserta ujian nasional sebanyak 122 orang. Agar para siswa bisa melaksanakan ujian nasional berbasis komputer dengan lancar, mereka dipindahkan ke SMK Negeri 3 Ternate. Sekolah tersebut memang memiliki fasilitas komputer yang cukup dan telah menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer beberapa waktu lalu. Selain SMP Negeri 5 Ternate, penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer, sejumlah SMP lainnya di kota Ternate juga terpaksa dialihkan ke beberapa SMA di sana. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ibrahim Muhammad mengatakan, kendati masih kurang fasilitas komputer, namun penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer tingkat SMP di Kota Ternate berjalan lancar dengan menggunakan fasilitas SMA dan SMK. Ya, secara keseluruhan untuk hari pertama ini, sampai di sesi kedua ini, secara umum ada laporan positif, ada kegiatan, belum ada kendala-kendala yang berarti. Dan saya berharap sampai selesai juga belum ada kendala yang berarti. Karena itu saya ingin sampaikan terima kasih untuk teman-teman saya, kepala sekolah dan semua guru yang telah mempersiapkan diri dan mempersiapkan anak-anak peserta dan mempersiapkan berbagai fasilitas penopang untuk kesuksesan acara ini. Mulai dengan simulasi baik tahap 1, 2 maupun 3, kegiatannya alhamdulillah baik, bagus dan lancar. Kenapa toh pelaksanaan kegiatan UNBK menggunakan sekolah rujukan ataupun sekolah mitra, dalam hal ini seperti SMP Negeri 5 bermitra dengan SMK Negeri 3 Kota Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Selain itu, pemirsa, 7 sekolah menengah pertama di Kota Tual dan Maluku Tenggara juga menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer. Agar berjalan dengan baik, sekolah terpaksa meminjam komputer dari pihak lain, termasuk orang tua murid. Kekurangan komputer bagi sekolah yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer masih terjadi di seluruh sekolah di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Untuk memenuhi kebutuhan bagi pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP yang dimulai kemarin, sekolah melakukan peminjaman dari orang tua, para guru dan sejumlah SMA dan SMK yang telah menyelesaikan ujian nasional. Di Kota Tual, ujian nasional berbasis komputer diselenggarakan oleh 3 SMP, yakni SMP Negeri 1, SMP Negeri 3, dan SMP Kristen. Jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut sebanyak 1.300 orang. Sementara untuk Kabupaten Maluku Tenggara, 4 SMP menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer, diantaranya SMP Santa Tresia Langgur, SMP Kristen Anugerah, dan SMP Karel Satsui Tubun. Kepala SMP Santa Tresia Langgur, Nyonya Francina Lerebulan mengatakan, kendala yang dihadapi selama ini adalah jumlah komputer yang kurang memadai. Sekolah tersebut hanya memiliki 18 unit komputer. Padahal agar ujian nasional bisa berjalan dengan lancar, dibutuhkan sedikitnya 50 unit komputer di sekolah tersebut. Dari Tual dan Langgur, Maluku Tenggara, Mesak Tati Pikalawan melaporkan.
Pemirsa, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maluku, Femi Sahetapi, meminta siswa SMP Negeri 14 Ambon berkonsentrasi dalam mengerjakan soal ujian nasional. Dirinya berharap peserta ujian nasional di sekolah itu dapat mencapai hasil maksimal. ...511 siswa dari SMP Negeri 14 Ambon mengikuti ujian nasional tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maluku, Femi Sahetapi, ketika membuka sampul ujian nasional di sekolah itu mengatakan, ujian nasional jangan dijadikan momok untuk ditakuti. Bila siswa telah dipersiapkan secara baik, maka ujian nasional itu bukan masalah yang harus ditakuti. Untuk itu, siswa diminta berkonsentrasi ketika mengerjakan soal ujian. Kepala SMP Negeri 14 Ambon, Samsul Bahridwila, mengatakan seluruh siswa kelas ujian di sekolah itu telah disiapkan sejak November tahun lalu. Persiapan ujian nasional itu anak-anak sudah siap karena kerjasama antara lembaga dan orang tua sangat intens dalam hal pengawasan waktu belajar mereka. Sehingga harapan kita dan saya optimis bahwa ujian nasional ini siswa peserta ujian 511 orang bukan dari kelulusan dari nilai dari kuantitasnya, tapi dia juga lulus dengan kualitas. Di SMP Negeri 4 Ambon, ujian nasional diikuti 324 siswa. Kepala SMP Negeri 4 Ambon, Alex Sitiana Pesi, mengatakan tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan ujian nasional di sekolah itu. Dirinya yakin siswanya akan lulus dengan hasil memuaskan. Ini terkait dengan berbagai persiapan yang dilakukan jelang ujian nasional. Berharap bahwa seluruh persiapan yang sekolah lakukan kepada mereka dan ditunjang dengan kesadaran yang tinggi dari para siswa untuk mempersiapkan diri, dan orang tua bisa menunjukkan kepedulian terhadap anaknya untuk bisa mendorong, mengontrol anak-anak dalam belajar malam. Saya percaya bahwa mereka semua akan berhasil, bukan saja dari sisi kuantitas tetapi juga secara kualitas. Hingga hari kedua hari ini, pelaksanaan ujian nasional di tingkat SMP di Kota Ambon berjalan lancar. Sekretaris Panitia Ujian Nasional Provinsi Maluku, Mansyur Saban, mengatakan tidak dijumpai kendala berarti dalam pelaksanaan ujian nasional di Maluku. Saya belum dapat informasi dari masing-masing teman yang sudah turun memantau di kabupaten kota. Untuk hari pertama dan kedua, saat ini saya mendengar berita masih tidak ada informasi yang istilahnya ada kendala atau hal-hal yang menghambat pelaksanaan ujian nasional SMP. Otis Kota Dini melaporkan. Lebih dari 8.000 siswa sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah di Kabupaten Seram bagian Barat mengikuti ujian nasional tahun 2017. Dari 94 SMP sederajat di sana, hanya 2 SMP yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer. Ujian nasional tingkat SMP MTS di Kabupaten Seram bagian Barat diikuti 8.000 lebih peserta dari 94 sekolah. Dari jumlah SMP dan MTS di Kabupaten SBB, hanya 2 SMP yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer, yakni SMP Negeri 1 Seram bagian Barat dan SMP 3 Kairatu. Sementara sekolah lainnya melakukan ujian dengan menggunakan kertas pensil. Ujian di SMP Negeri 1 Piru dibuka Sekretaris Daerah Seram bagian Barat Mansyur Tuharea. Peserta ujian nasional tahun 2017 di SMP 1 SBB berjumlah 172 orang. Peserta ujian dibagi dalam 3 sesi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian Barat, Hani Hehanusa, berharap peserta ujian nasional tingkat SMP sederajat di Kabupaten Seram bagian Barat lulus dengan nilai yang memuaskan. Kalau untuk UMPK tahun ini ada 2 sekolah, yaitu SMP 1 Piru dan SMP 3 Kairatu. Mudah-mudahan ujian kali ini harapan saya itu kalau boleh lulus dengan nilai yang bagus. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Pemirsa, pengawas pendidikan Provinsi Maluku dilecehkan PS Kepala SMA Negeri 2 Ambon. Pelecehan tersebut terjadi ketika ujian nasional SMA hari pertama berlangsung.
Sekretaris Daerah Maluku akan segera memanggil yang bersangkutan untuk diberikan pembinaan. Ujian nasional bagi siswa SMA sederajat telah berakhir. Hasil ujian pun telah diterima siswa kemarin. Namun pelaksanaan ujian nasional beberapa waktu lalu meninggalkan noda hitam dalam dunia kependidikan di Maluku. Pasalnya, Buce Orlolo, salah seorang pengawas pendidikan SMA di kota Ambon yang sementara melaksanakan tugas pengawasan, mendapat perlakuan tidak senonoh dari Kepala SMA Negeri 2 Ambon, PS. Lewat telepon selulernya, PS memaki Buce Orlolo. Orlolo berpikir ucapan tersebut hanya gurauan dan yang bersangkutan akan meminta maaf. Namun hingga keesokan harinya permintaan maaf tersebut tidak kunjung disampaikan PS. Besoknya Orlolo mencoba menghubungi yang bersangkutan tetapi tidak diterima. Hal itu disampaikan pengawas pendidikan Kota Ambon, Buce Orlolo, usai mengikuti upacara Hardiknas kemarin. Saya menelpon balik. Beliau di nomor. Ada panggilan, sampai 2 kali saya panggil. Saya telepon, ada punya panggilan tapi tidak diangkat. Nah, ketika tidak diangkat saya lalu berpikir, wah, beliau ini main-main apa serius ini? Saya lalu melapor ke Korwas saya sebagai koordinator kami. Sekretaris Daerah Maluku Hamin bin Tahir mengatakan atas perlakuan tersebut dalam waktu dekat ini yang bersangkutan akan dipanggil untuk dilakukan pembinaan. Sekda menunggu Dinas Pendidikan menyampaikan laporan tertulis atas peristiwa tersebut. Pada tahun kita bisa ambil langkah-langkah, ya kan? Ya, dan bisa kita harus komentar tanpa tahu masalah apa. Ya? Ya, itu benar. Nanti kita panggil, kita bicarakan ya, kita panggil. Ya kan? Wakil Gubernur Maluku juga sangat menyayangkan sikap seorang pendidik seperti itu. Seth Sabrua menyebutkan yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ada laporan ke Dinas Pendidikan dan kalau itu bertentangan dengan ketentuan pendidikan pasti akan diambil langkah-langkah yang betul itu mesti kita tidak lihat satu saja, kita lihat dalam laporan itu kita tentunya akan langkah yang bisa. Otis Kota Dini melaporkan. Pengumuman kelulusan siswa SMK dan SMA sederajat di Kota Ambon kemarin dilaksanakan secara serentak. Sebagian besar sekolah menyampaikan hasil kelulusan siswanya kepada orang tua. Tidak terjadi euforia yang berlebihan setelah siswa mengetahui hasil studi mereka. Hampir seluruh SMK dan SMA sederajat di Kota Ambon meluluskan seluruh siswanya. Bila dijumpai siswa yang tidak lulus itu karena yang bersangkutan tidak mengikuti ujian sekolah atau ujian nasional hingga tuntas. Seperti di SMA Negeri 12 Ambon. Dari 240 siswa yang terdaftar mengikuti ujian nasional, 2 diantaranya tidak lulus. Kepala SMA Negeri 12 Ambon, Freddy Penturi mengatakan, ketidaklulusan 2 siswa itu karena mereka tidak mengikuti ujian nasional. Sementara tingkat ketuntasan siswa pada 4 mata pelajaran mencapai 75%. Di SMA PGRI 1 Ambon, semua siswa yang mengikuti ujian nasional dinyatakan lulus. Kepala SMA PGRI 1 Ambon, Carla Samandara mengatakan, kendati lulus 100%, namun tingkat ketuntasan siswanya hanya berkisar 50% per jurusan. Di SMA Negeri 13 Ambon, seluruh siswa yang mengikuti ujian nasional dinyatakan lulus, sementara tingkat ketuntasan di atas 60%. Di SMK Negeri 7, semua siswa yang mengikuti ujian nasional lulus dan tingkat ketuntasan di atas 70%. Di SMK Negeri 8 Kilang, 26 siswa yang mengikuti ujian nasional lulus dengan tingkat ketuntasan di atas 80%. Walaupun semuanya lulus, namun tidak terlihat euforia yang berlebihan dari para siswa. Hanya beberapa siswa SMK Negeri 7 yang melampiaskan kegembiraan dengan mencoret seragam dengan spidol maupun cat. Otis Kota Dini melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Kita ikuti berita selanjutnya. Pemirsa, menjelang perayaan Waisak 2561 pada Kamis 11 Mei 2017, Dinas Perindustrian Perdagangan Maluku menggelar pasar murah di halaman kantor Disperindak Maluku. Pasar murah direncanakan akan berlangsung selama 2 hari. Asisten 2 Sekda Maluku M. Lopulalan mengatakan pasar murah yang dilaksanakan merupakan implementasi dan program pemerintah Provinsi Maluku dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang murah. Pasar murah merupakan salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Maluku yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Menurut Lopulalan, melalui pasar murah akan terbangun komunikasi dan interaksi yang harmonis, sekaligus tercipta persaudaraan yang hakiki di antara orang basudara. Dirinya berharap pasar murah dapat mempercepat pertumbuhan daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Pasar murah jelang perayaan Hari Waisak melibatkan beberapa distributor bahan kebutuhan pokok di Ambon. Mereka memasok kebutuhan pokok masyarakat antara lain beras, terigu, gula pasir, dan minyak goreng. Bahan pokok di pasar murah tersebut dijual di bawah harga pasaran. Dengannya pasti dapat dijangkau masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Hingga siang tadi masyarakat terlihat begitu antusias berbelanja kebutuhan pokok di pasar murah itu. Selain dengan harga yang terjangkau, pasar murah juga menyediakan berbagai varian bahan pokok yang mungkin saja bila dibeli di pasar tradisional maupun pasar swalayan harganya jauh lebih mahal. Ongen Limba, Edmond Tupan melaporkan. Permintaan masyarakat akan barang elektronik meningkat tajam 1 dekade terakhir. Karenanya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Tengah melakukan pelatihan perbaikan barang-barang elektronik bagi para pemuda di Maluku Tengah. Barang elektronik yang dipakai masyarakat saat ini seperti televisi, AC, lemari es, maupun mesin cuci rawan mengalami kerusakan. Untuk memperbaikinya dibutuhkan tenaga yang terampil. Menindaklanjuti hal itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Tengah menggelar pelatihan perbaikan barang-barang elektronik bagi para pemuda Masohi. Mereka nantinya diharapkan membuka bengkel perbaikan barang elektronika setelah usai mengikuti pelatihan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah, K. Patiasina mengatakan, pelatihan itu bertujuan memberikan tambahan pengetahuan bagi para pemuda dan pelaku usaha, khususnya di bidang elektronik. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perindustrian yang sudah berusaha untuk kita bisa melakukan bintek di daerah kota Masohi. Dan pada akhirnya dari ke-20 orang ini akan kita monitor dan evaluasi tentang perkembangan daripada hasil kerja bintek ini selama 4 hari, apa ada kemajuan atau masih lemah, di mana itu menjadi evaluasi daripada Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Maluku Tengah. Patiasina berharap para peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh nantinya serta membuka lapangan kerja baru. Kepada mereka juga diberikan bantuan alat-alat penunjang usaha perbengkelan elektronik. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan.
Pemirsa, nilai ekspor Maluku pada Maret tahun 2017 mengalami penurunan hampir 100% dibanding tahun sebelumnya. Ekspor Maluku pada Maret tahun ini sebesar 0,14 juta dolar, sementara untuk Maret 2016 sebesar 10,19 juta dolar. Ekspor Maluku pada Maret 2017 berasal dari sektor non-migas, yaitu dari komoditi ikan dan udang sebesar 0,14 juta dolar. Jika dibandingkan dengan Maret 2016, terjadi penurunan nilai ekspor mencapai 94,96%. Hal ini disebabkan pada Maret 2016 terjadi ekspor migas dari Pelabuhan Bula. Ekspor Maluku pada Maret 2016 sebesar 10,19 juta dolar. Komoditi ikan dan udang yang diekspor adalah jenis kerapu, tuna loin, cakalang, dan lobster. Selain aktivitas ekspor dari Pelabuhan Maluku, komoditi Maluku juga diekspor dari pelabuhan dan bandara seperti Tanjung Perak Surabaya, Soekarno-Hatta Makassar, dan Ngurah Rai Bali. Hal ini diungkapkan Kepala BPS Provinsi Maluku Dumanggar Hutauruk dalam keterangan pers BPS Selasa siang. Menurutnya, ekspor dari pelabuhan di luar Maluku mencapai 4,95 juta dolar atau naik 74,46% dibanding Februari 2017. Sementara komoditi perhiasan permata memberi sumbangsi terbesar yang diekspor melalui pelabuhan dari luar Maluku. Ekspor komoditi ini mencapai 1,80 juta dolar dengan jenis komoditi mutiara alam. Selain itu, komoditi ketiga penyumbang ekspor terbesar pada Maret ini adalah kayu dan produknya seperti blockboard, lamin board, dan batten board sebesar 0,98 juta dolar. Pada bulan ini juga terdapat komoditas rumput laut yang diekspor melalui pelabuhan luar Maluku yang mencapai 0,23 juta dolar. Produk yang stabil sebagai komoditi ekspor yaitu lak, getah, dan damar. Pada periode Januari hingga Maret 2017, ekspor dari pelabuhan luar Maluku yang terbesar adalah melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Melkilatu Saule Sarles Pelaman melaporkan. Pemirsa, 5 profesor bidang kedokteran, masing-masing 3 dari Universitas Kaohsiung Taiwan dan 2 dari Universitas Erlangga Surabaya akan melakukan pengobatan gratis di Kota Ambon dan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Bakti sosial dan alih teknologi kedokteran tersebut merupakan kegiatan lanjutan yang pernah dilakukan tahun lalu di Ambon. Bakti sosial dan alih teknologi kedokteran merupakan lanjutan dari perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Ambon dengan Universitas Medikal Kaohsiung Taiwan yang ditandatangani pada Agustus 2015 silam. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat kerjasama yang telah ditandatangani antara Rektor Universitas Patimura Ambon, Direktur RSUD Dr. Haulusi, dan pimpinan Kaohsiung Medical University Taiwan. Dengan dibantu perguruan tinggi internasional baik dari Indonesia maupun mancanegara, rencananya besok akan dilaksanakan pelayanan dan peningkatan kesehatan masyarakat di Ambon dan di Saparua. Bakti sosial tersebut berupa operasi gratis bagi penderita pembesaran prostat, penderita kanker, penderita gagal ginjal, serta tindak lanjut check up bagi pasien penderita hidrosepalus dan kelainan genetik. Bagi para pasien yang ingin berobat dapat mendaftar diri di lokasi kegiatan. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Ambon, Dr. J. Manuputi menjelaskan, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari peringatan 200 tahun pahlawan Patimura. Nah, untuk memperingati 200 tahun heroisme daripada Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi, maka kegiatan kali ini juga merupakan apresiasi terhadap apa yang telah diperjuangkan oleh Thomas Matulesi serta pejuang-pejuang Maluku lain dalam mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan. Profesor Kwan Aich Lee dari Universitas Medikal Kaohsiung Taiwan mengatakan, kerjasama yang dilakukan antara Universitas Patimura dan Universitas Medikal Kaohsiung bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia. Selain kerjasama dengan Universitas Patimura, Universitas Medikal Kaohsiung Taiwan
juga melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Dr. Haulusi Ambon. Menurutnya kerjasama tersebut saat ini telah diimplementasi dengan membantu mahasiswa kedokteran Universitas Patimura untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikannya. Tahun yang kemarin tuh 2016 kita sudah mulai implementasi apa yang kita selesai di MOU itu, kita jadi sudah mengerjakan tahun yang lalu dan mengerjakan beberapa operasi kerjasama sama dan cuma KMU sama Patimura aja, juga sama dari International College of Surgeons, Indonesian College of Surgeons dan Taiwan International College of Surgeons kerjasama. Yohanes Limba melaporkan. Pemirsa, Tarekat Maria Mediatrix genap berusia 90 tahun Senin kemarin. Dalam perayaan hampir seabad itu, digelar pula peringatan 75 tahun wafatnya Uskup Johannes Aerts MSc. Perayaan syukuran HUT ke-90 Tarekat Maria Mediatrix sekaligus peringatan 75 tahun wafatnya Uskup Johannes Aerts MSc digelar dalam Ekaristi yang dipusatkan di Gedung Gereja Maria Bintang Laut. Hadir dalam Ekaristi itu 5 uskup dari Keuskupan Papua dan Palangkaraya. Mereka diantaranya Uskup Monsignor Aloysius Sutrisna Atmaka, Monsignor Aloysius Murwito, Monsignor John Phillips Saklik, dan Monsignor Nikolaus Adisaputra. Perayaan Ekaristi syukuran HUT sekaligus peringatan wafat pendiri Tarekat Maria Mediatrix ini dipimpin Uskup Diosis Amboina, Monsignor Petrus Canisius Mandagi. Dalam khotbahnya, Uskup menyatakan Tarekat Maria Mediatrix mestinya bersyukur kepada Tuhan yang mengutus hambanya, Johannes Aerts, yang telah mendirikan tarekat ini. Uskup Johannes Aerts MSc adalah pendiri Tarekat Maria Mediatrix yang meninggal sebagai martir. Johannes Aerts MSc ditembak mati bersama sejumlah misionaris di Langgur pada tahun 1942 oleh tentara Jepang. Uskup mengakui misionaris Johannes Aerts tidak hanya dikenang oleh komunitas Tarekat Maria Mediatrix, namun seluruh umat Katolik. Menurut Uskup, Tuhan mengirim seorang hamba yang setia dalam mewartakan kisahnya di dunia ini. Johannes Aerts tampil bukan hanya sebagai pendidik, namun dirinya telah memberikan teladan yang baik. Teladan ini menjadi panutan bagi umat Katolik. Pemimpin umum Tarekat Maria Mediatrix, Margaretis Kellen, menyatakan perayaan syukuran HUT dan peringatan wafatnya Uskup Johannes Aerts adalah momen terpenting bagi tarekat itu. Menurutnya, biarawati Maria Mediatrix saat ini berjumlah 375 yang tersebar pada sejumlah tarekat. Mereka hadir untuk memberikan pendidikan dan pelayanan spiritual bagi umat. Tarekat ini akan terus meningkatkan pelayanan untuk memberikan nilai-nilai spiritualitas Bunda Maria kepada mereka yang miskin dan menderita. Asisten 1 Setda Maluku, Angkirenyan, menyatakan tarekat yang didirikan misionaris Tuhan ini telah menjadi media pembinaan umat Katolik. Pendirian tarekat ini sebagai kebangkitan iman dan membangun kesadaran umat. Keberadaannya menjadi inspirasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan sejahtera. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Pemirsa, Gubernur Maluku Said Assagaf mengaku lahan untuk perkampungan multi etnis hanya dimiliki oleh 1 ahli waris. Lahan ini terletak di negeri Hatu yang dekat dengan Bandara Internasional Patimura. Perkampungan multi etnis dan multikultur rencananya dibangun tahun ini berlokasi di negeri Hatu, Kecamatan Lehitu Barat. Kantor BPN Kota Ambon dan BPN Maluku Tengah telah menyediakan tanah seluas 3,9 hektar untuk pembangunan proyek itu. Sudah dilakukan juga pengukuran, inventarisasi, dan identifikasi subjek, objek, serta tanam tumbuh atas tanah di lokasi tersebut. Sesuai informasi yang diperoleh, di atas tanah ini akan dibangun 250 rumah untuk KK multi etnis. Gubernur Maluku Said Assagaf mengaku tanah tersebut dimiliki hanya oleh 1 ahli waris. Untuk itu tidak ada kendala berarti dalam pembebasan tanah ini.
Gubernur menyebutkan Presiden Joko Widodo akan meresmikan perkampungan multi etnis saat rampung nanti. Di situ pemilikan tanah cuma satu orang, ya, tidak ada masalah. Ya, habis saya selesaikan tanah yang di rumah sakit, ya, terus kantor gubernur, baru kita pindah ke sana. Tahun ini saya yakin sudah selesai tanah. Di ujung Laha, dekat. Itu dari bandara bisa lihat ke bawah. Itu daerah Hatu. Pemerintah daerah terus berupaya membangun kerukunan umat beragama di Maluku. Maluku saat ini menduduki peringkat ketiga kerukunan umat beragama nasional setelah NTT dan Bali. Selain itu, Maluku juga dinobatkan sebagai daerah yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Melki Latusau oleh Charles Bolaman melaporkan. Parade perpisahan atau farewell parade mewarnai pelepasan mantan Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin Rabu pagi. Kegiatan tersebut merupakan tradisi yang dilaksanakan Polda Maluku setiap pergantian Kapolda. Sebelum dilakukan farewell parade, dilaksanakan upacara penyerahan Pataka Polda Maluku sebagai alih kepemimpinan dari Brigjen Polisi Ilham Salahuddin kepada Kapolda yang baru Irjen Polisi Deden Juhara. Serah terima jabatan mereka telah dilaksanakan di Mabes Polri pada 28 April lalu. Kemarin penyambutan Kapolda Maluku Irjen Polisi Deden Juhara juga telah dilangsungkan mulai dari penjemputan di bandara hingga masuk ke kantor Mapolda Maluku. Farewell parade ini merupakan tradisi yang biasa dilakukan untuk melepas Kapolda yang lama. Kegiatan ini juga sebagai tanda terima kasih atas pengabdian yang telah dilakukan Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin selama menjabat sebagai Kapolda Maluku. Brigjen Polisi Ilham Salahuddin mengabdi di Maluku selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Selanjutnya, Ilham Salahuddin akan menjadi Widya Suara Utama Sespim Polri. Sementara Kapolda Maluku yang baru, Irjen Polisi Deden Juhara, adalah perwira bintang 2 pertama yang menjabat setelah dinaikannya status Polda Maluku dari tipe B ke tipe A. Irjen Polisi Deden Juhara sebelumnya bertugas sebagai Widya Suara Utama Sespim Polri. Irjen Pol Deden Juhara berharap pada masa kepemimpinannya, Maluku akan semakin aman dan nyaman dari segala bentuk gangguan Kamtibmas. Christine Sipahelut, Kurniawan melaporkan. Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Maluku akan menggelar rapat kerja daerah. Rakerda itu dilaksanakan sebagai upaya memperkuat konsolidasi internal menghadapi berbagai event politik hingga tahun 2019. Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Edwin Huai menyebutkan Rakerda tersebut juga akan dijadikan wadah evaluasi pencapaian pada pilkada yang telah dilangsungkan di beberapa daerah. DPD PDI Perjuangan Maluku pekan depan akan menggelar rapat kerja daerah sebagai upaya memperkuat konsolidasi internal menghadapi berbagai event politik hingga tahun 2019. Rakerda yang akan berlangsung di Ambon diikuti unsur DPP, DPD, dan seluruh DPC se-Maluku. Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Edwin Adrian Huai menyatakan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto dijadwalkan hadir dan membuka Rakerda dimaksud. Rakerda itu juga akan dijadikan wadah mengevaluasi pencapaian PDI Perjuangan Maluku dalam perhelatan pilkada yang dilangsungkan di beberapa daerah. Huai menjelaskan agenda lain juga dapat dibahas tergantung dinamika yang berkembang dalam Rakerda nanti. PDI Perjuangan akan melaksanakan rapat kerja daerah tanggal 8 Mei hari Senin dalam rangka untuk persiapan pemilu kada kepala daerah di tahun 2018 dan akan dihadiri oleh DPP partai yang hadir nanti Pak Sekjen, Pak Hasto Kristianto. Tentu kegiatan ini bagian dari suatu kerja partai untuk mempersiapkan seluruh struktur partai berkaitan dengan soal kepentingan-kepentingan masyarakat dan bagaimana perjuangan bisa turut serta
dalam mempercakapkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Maluku, posisi PDI Perjuangan sebagai. Sementara terkait dengan posisi PDI Perjuangan dalam perhelatan pemilihan Gubernur Maluku 2018, Edwin Huai menyatakan parpol yang dipimpinnya adalah pemenang pemilu di daerah ini. Dengannya PDI Perjuangan realistis melihat dinamika politik yang ada. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Pemirsa, Margareta Siahai dari Partai Golkar dilantik sebagai anggota DPRD Kota Ambon menggantikan almarhum Hussein Toisuta. Pelantikan Margareta Siahai dilakukan dalam rapat paripurna istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Kota Ambon, James Matita. Sepeninggal almarhum Hussein Toisuta, satu kursi DPRD Kota Ambon lowong hampir 1 tahun lamanya. Dalam tenggat waktu itu, proses PAW dilakukan secara internal oleh Partai Golkar. Almarhum Hussein Toisuta meraih kursi DPRD Kota Ambon dari Dapil Siremau sebagai peraih suara terbanyak dan digantikan oleh Margareta Siahai selaku peraih suara terbanyak kedua. Pelantikan Margareta Siahai berlangsung dalam rapat paripurna istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Kota Ambon, James Matita. Dilantiknya Margareta Siahai ini telah menggenapkan jumlah anggota DPRD Kota Ambon menjadi 35 orang. Ketua DPRD Kota Ambon, James Matita, mengaku dengan pelantikan ini akan melengkapi alat kelengkapan Dewan dalam memperlancar kegiatan legislasi, anggaran, dan pengawasan. James Matita mengharapkan kepada yang bersangkutan agar senantiasa menjalin komunikasi baik dengan sesama anggota maupun stakeholder lainnya sehingga dapat memperlancar tugas untuk mensejahterakan masyarakat di Kota Ambon. Penjabat Wali Kota Ambon, Frans Papilaya, dalam sambutannya menyatakan pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Ambon yang dilangsungkan dalam rapat paripurna istimewa ini akan memperlancar tugas dalam proses pembangunan di Kota Ambon. Frans Papilaya menegaskan kemitraan antara DPRD dan pemerintah Kota Ambon harus senantiasa dijalin dengan baik agar dapat memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua meminta Dewan Hakim yang bertugas pada MTQ tingkat Provinsi Maluku di Namrole dapat menilai secara objektif dan independen. Himbauan itu disampaikan saat melantik Dewan Hakim MTQ di Aula Kantor Bupati Buru Selatan. Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua meminta agar para Dewan Hakim yang telah dilantik mampu mengemban tugas dan amanah yang diberikan. Dewan Hakim harus berlaku profesional dalam menilai kualitas dari peserta MTQ yang berlomba. Dengannya mereka mampu memberikan penilaian yang adil, jujur, dan objektif. Sahuburua menekankan pentingnya integritas Dewan Hakim dalam melaksanakan tugas mereka, termasuk tidak menerima imbalan apapun yang terkait dengan penilaian. Para peserta juga diajak untuk berlomba secara sportif guna meraih prestasi terbaik dalam rangka pembangunan generasi yang Qur'ani. Dari Namrole, Eren Stasi Jawa melaporkan. Pemirsa, malam pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku ke-27 di Namrole, Buru Selatan berlangsung meriah. MTQ tersebut dibuka Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua. Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-27 tingkat Provinsi Maluku yang dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua berlangsung semarak. Ketua Umum Panitia MTQ Ayub Saleki mengatakan acara ini bertujuan untuk mengembangkan seni baca Al-Quran dan ukhuwah Islamiyah. Sesungguhnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran bukanlah sekedar sebuah seremoni atau rutinitas daripada pelaksanaan kegiatan-kegiatan seremoni, tapi lebih daripada itu merupakan sebuah hakikat dari silaturahmi kemanusiaan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah.
Bupati Buru Selatan Tagop Sholisa mengatakan MTQ ke-27 di Namrole Buru Selatan merupakan aktualisasi ajaran Islam. Untuk menjadi pemenang pada MTQ tersebut, para kapila telah menyiapkan diri secara maksimal. Mereka pun bertekad mewakili Maluku ke tingkat nasional. Saudara dalam MTQ kali ini dapat membawa manfaat dan maslahat. Dalam upaya kita mengaktualisasikan ajaran Islam secara damai di bumi Maluku. Sholisa juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada umat Kristen dan seluruh masyarakat serta semua komponen yang telah mendukung serta menyukseskan kegiatan dimaksud. Ketua LPTQ Provinsi Maluku Ismail Usimahu meminta agar MTQ dijadikan wahana evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, perhatian bukan hanya ditunjukkan pada kualitas penampilan peserta semata, namun juga manajemen dan ketersediaan pelatih yang profesional. Wakil Gubernur Maluku Syed Sahuburua menyebutkan MTQ ke-27 tahun ini yang berlangsung di Namrole Buru Selatan menjadi salah satu yang terbaik. Dengannya Sahuburua berharap MTQ yang akan datang menggunakan Namrole sebagai barometer penyelenggaraan. Yang telah menjadi Saiful buat dan nyonya rumah yang baik yang senantiasa melaksanakan tugas dan telah menerima tamu-tamu yang baik. Kalau saya menyampaikan terima kasih yang segala-galanya. Saya yakin. Kemeriahan acara pembukaan yang dimulai dari Mersimbeng hingga penutupan dengan tarian kolosal menjadi agenda hiburan yang menghibur semua orang yang datang menyaksikannya. Ernest Jawa melaporkan. Pemirsa, 50 aparatur sipil negara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku menjalani pembinaan mental di Dodik Bela Negara Liang Selasa pagi. Pembinaan mental itu sebagai upaya meningkatkan disiplin dan kinerja dalam melayani masyarakat. Pembinaan mental bagi aparatur sipil negara terus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku melalui Diklat Peningkatan Kapasitas. Pembinaan mental itu sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin dan kinerja dalam melayani masyarakat. Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Maluku Thomas Sabtu mengatakan peningkatan kinerja aparatur sipil negara mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Kemampuan pegawai profesional perlu dilakukan lewat pelatihan terpadu dengan sistem pembinaan mental. Sabtu mengakui revolusi mental menuju terciptanya aparatur sipil negara yang berdisiplin, berwibawa dan bertanggung jawab terus digalakan oleh Dinas PUPR sebagaimana program pemerintah pusat. Melalui pembinaan mental ASN mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional, handal dan beretika. Pada gilirannya mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Komandan Dodik Bela Negara Letkol Infantri Joki Pesulima menyatakan 50 aparatur sipil negara akan dibekali dengan pendidikan bela negara. Pendidikan itu sebagai upaya untuk membentuk mental dalam menjaga kerahasiaan negara. Pesulima berharap melalui kegiatan peningkatan kapasitas pegawai dapat menemukan solusi pemecahan masalah yang akan dihadapi bagi pegawai nantinya. Antara lain materi yang kami akan berikan kepada peserta outbound dari Dinas PU Provinsi adalah materi tentang wawasan kebangsaan, sehingga tujuannya mereka memahami tentang bangsa Indonesia secara utuh dan khusus Maluku, karena tugas mereka sebagai pegawai Dinas PU akan terjun ke seluruh pulau di wilayah Maluku. Maka lewat wawasan kebangsaan ini mereka rasa memiliki tentang Maluku dan mereka pahami tentang Indonesia secara utuh, supaya pembangunan Maluku ke depan bisa menyesuaikan dengan wilayah-wilayah daerah lain. Pembinaan mental bagi 50 ASN PUPR Provinsi Maluku akan berlangsung selama 3 hari. Mereka akan dibimbing dengan pendekatan semi-militer. Pani Letahiit melaporkan.